Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembelajaran online SMP ID Tiara Aksara. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi IPA untuk kelas 8. Materi IPA kelas 8 untuk kesempatan pada pagi hari ini adalah tentang gerak. Di video sebelumnya Bapak sudah menerangkan komponen-komponen tentang gerak. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Setelah pembelajaran ini kalian bisa review dengan melihat video yang nanti akan Bapak berikan linknya di deskripsi. Untuk gerak, kali ini kita akan belajar tentang jarak, kelajuan, perpindahan, kecepatan, skalar, vektor, dan percepatan. Materi ini yang akan kita bahas satu per satu. Baik, untuk konsep gerak. Jadi, untuk pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep benda disebut bergerak, mana benda yang tidak bergerak. Jadi untuk konsep gerak ini harus dikatakan relatif. Relatif karena harus ada acuan. Jadi di sini tergantung dengan acuannya. Relatif karena ada acuannya. Bisa dikatakan bergerak, benda bisa dikatakan tidak bergerak, tergantung dengan acuan yang ada. Baik, untuk gerak relatif itu ada dua ciri-cirinya. Yang pertama ada perubahan posisi. Posisi awal dan posisi akhir yang berbeda itu dapat dikatakan benda bergerak. Yang kedua adalah perubahan jarak. Ketika ada perubahan jarak baru dikatakan benda itu bergerak. Ketika tidak ada perubahan jarak, tidak ada yang berubah jaraknya, itu benda dikatakan tidak bergerak. Baik, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini ada dua anak mengendarai sepeda. Yang pertama namanya Anto yang membonceng di belakang. Yang kedua namanya Bandi yang mengendarai sepeda. Anto dan Bandi mengendarai sepeda. Awalnya jaraknya adalah 5 meter ke pohon. Sepedanya di kayu dan sepedanya bergerak sampai ke jarak 2 meter dari pohon. Nah, kalau seperti ini, konsep gerak ada hasilnya. Hasilnya adalah pertama, Bandi bergerak terhadap pohon. Bandi itu yang mengendarai sepeda di sini ya. Yang mengendarai sepeda Bandi. Bandi yang tadinya jaraknya 5 meter terus berubah jarak menjadi 2 meter. Makanya Bandi bergerak terhadap pohon. Nah, kata-kata terhadap pohon ini berarti adalah acuannya pohon. Karena tadi untuk gerak harus ada acuannya. Bandi bergerak terhadap pohon. Bergerak yang tadinya jaraknya 5 meter di belakang, sekarang jaraknya hanya 2 meter. Baik, selanjutnya yang kedua, Anto bergerak terhadap pohon. Anto yang di belakang membonceng, Anto juga yang tadinya jaraknya 5 meter dari pohon, sekarang jaraknya menjadi 2 meter dengan pohon. Ada perubahan posisi, ada perubahan jarak. Maka Anto dikatakan bergerak terhadap pohon. Hasil selanjutnya adalah Anto tidak bergerak terhadap Bandi. Anto tidak bergerak terhadap Bandi. Bandi yang di depan, Anto di belakang. Tadi ketika sebelum bergerak masih jaraknya 5 meter dari pohon. Nah, di sini ada kata-kata terhadap Bandi. Berarti acuannya bukan lagi pohon, tapi acuannya adalah Bandi. Nah, Anto tadi yang bergerak di belakang 5 meter sampai di jarak 2 meter dari pohon, posisinya ada tetap
di belakang bandi. Tidak ada perubahan jarak ketika tadi di belakang sebelum sepedanya digerakkan sampai sepedanya berada pada posisi sini. Anto tidak ada jarak yang berubah antara Anto dengan bandi. Maka Anto tidak bergerak terhadap bandi. Tidak ada perubahan posisi, tidak ada perubahan jarak antara Anto dan bandi. Di sini acuannya adalah bandi. Selanjutnya, sepeda tidak bergerak terhadap bandi. Sepeda terhadap bandi. Acuannya adalah bandi. Sepedanya juga tidak ada perubahan. Tetap ada posisinya ada di bawah bandi. Ketika tadi posisinya sebelum digerakkan, sepedanya di belakang sini jaraknya 5 meter. Bandi tetap ada di atas sepeda. Ketika jaraknya 2 meter, bandi juga tetap ada di atas sepeda. Maka dikatakan sepeda tidak bergerak terhadap bandi. Oke, selanjutnya sepeda bergerak terhadap pohon. Nah, kalau misalnya sepeda bergerak dalam kata-kata bahasa Indonesia atau kata-kata logikanya, sepeda tidak bisa bergerak kalau tidak ada manusia. Tapi di sini sepeda bergerak terhadap pohon. Yang tadinya sepedanya ada di jarak 5 meter di belakang pohon, setelah di kayu terjadi perubahan jarak, terjadi perubahan posisi sepeda menjadi jaraknya 2 meter terhadap pohon. Nah, maka dikatakan sepeda bergerak terhadap pohon. Acuannya adalah pohon. Oke, itu mengenai konsep gerak. Nanti Bapak akan memberikan contoh lainnya di video yang berikutnya. Oke, selanjutnya gerak. Selain gerak itu relatif, gerak itu juga ada jenisnya. Ada 2 jenis gerak. Yang pertama namanya gerak sebenarnya, yang kedua namanya gerak semu. Kita lihat contoh ilustrasi berikut. Gerak sebenarnya. Nah, ini ada anak berjalan melewati pohon. Nah, anak bergerak terhadap pohon. Anaknya berjalan terhadap pohon. Anaknya benar-benar bergerak terhadap pohon, maka jenis gerak tersebut disebut gerak sebenarnya. Karena gerak sebenarnya acuannya benar-benar terhadap benda. Jadi benar-benar bergerak terhadap benda. Ada anak yang tadinya posisinya di belakang, terus berjalan melewati pohon. Jadi anak tersebut dikatakan melakukan gerak sebenarnya. Selanjutnya gerak semu. Kalau gerak semu biasanya kita contohnya adalah ketika kita di dalam bis. Ketika kita di dalam bis, gerak semu itu pengertiannya adalah benda seolah-olah bergerak. Benda yang tidak seharusnya bergerak, kita melihat seperti benda tersebut bergerak. Ketika kita di dalam mobil seperti ini, di dalam mobil atau di dalam bis, ketika kita di dalam perjalanan, nanti kita akan melihat seolah-olah bendanya bergerak. Nah, kalau mobilnya sedang bergerak kan berarti pohonnya yang bergerak, yang tadinya jauh mendekati posisi kita terus langsung membelakangi posisi kita. Padahal yang bergerak ada bisnya atau mobilnya. Tetapi karena kita dalam posisi diam di dalam mobil atau di dalam bis, pohon yang tadinya jaraknya jauh mendekati posisi kita dan membelakangi posisi kita. Itu yang dikatakan pohon bergerak secara semu. Artinya pohonnya tidak benar-benar bergerak, hanya kita melihat seolah-olah pohonnya yang bergerak dari jauh mendekati kita terus melewati kita. Itu adalah pengertian dari gerak semu. Oke, selanjutnya gerak itu ada satuan yang dinamakan skalar, ada yang dikatakan vektor. Jadi untuk skalar dan vektor mungkin waktu kelas
7 sudah pernah dijelaskan, ada satuan yang bersifat skalar, ada yang satuannya bersifat vektor. Apa bedanya? Untuk skalar, skalar itu tidak tergantung dengan arah. Jadi di sini arah tidak memegang peranan penting. Arah tidak berpengaruh apapun. Arah tidak mengganggu, tidak mempengaruhi besaran dari skalar. Nah, untuk vektor sebaliknya, vektor itu bergantung dengan arah. Jadi untuk besaran vektor bergantung dengan arah. Waktu materi sebelumnya, di video sebelumnya juga Bapak sudah memberikan ada resultan gaya. Resultan gaya itu termasuk dengan vektor. Jadi ketika bendanya didorong gaya dengan searah, kemarin dijumlahkan. Ketika benda diberi gaya yang berlawanan arah dengan gaya pertama, itu dikurangi. Itu tergantung dengan arah. Jadi kalau misalnya searah itu dijumlahkan, ketika berlawanan arah dikurangi. Baik, untuk perbedaan skalar dan vektor, contoh-contoh yang termasuk satuan skalar dan contoh-contoh yang termasuk dengan satuan vektor. Untuk skalar ada jarak, ada kelajuan. Jarak dan kelajuan termasuk besaran skalar. Untuk vektor ada perpindahan, ada kecepatan. Perpindahan dan kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan jarak dan kelajuan termasuk besaran skalar. Oke, kita perhatikan satu persatu. Pertama untuk jarak. Jarak dan perpindahan. Apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Selain tadi besaran skalar untuk jarak dan besaran vektor untuk perpindahan. Kita perhatikan contoh soal cerita di bawah. Seorang kurir, bentar, Bapak ganti. Seorang kurir mengantar barang. Seorang kurir mengantar barang dari kota A ke kota B yang berjarak 27 km. Kemudian ke kota D berjarak 29 km. Dan kembali lagi ke kota C dengan jarak 16 km dari kota D. Hitunglah jarak dan perpindahan. Nah, ini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sebelum kita mengerjakan soal, ada baiknya kita membuat ilustrasi. Ada kota A, pertama di kota A, terus berjalan ke kota B dengan jarak 27 km. Kemudian mengantar barang lagi ke kota D dengan jarak 29 km. Dan kembali lagi ke kota C. Kota C berarti sebelum D ya. Kota C itu berjarak 16 km. Nah, hitunglah jarak dan perpindahan. Nah, pertama untuk jaraknya itu kan pertama dari A ke B, arahnya ke arah kanan. A ke B ke kanan, berarti 27. Kemarin 27 km ini berarti kalau yang pertama kali acuannya diangkat positif, berarti ke kanan ini diangkatnya positif. Untuk ke kota B dan ke kota D, dari B ke D itu kan arahnya juga ke kanan, berarti ditambah besarannya 29 km. Nah, untuk dari kota D ke kota C karena arahnya berlawanan, karena jarak jarak itu termasuk besaran skalar. Jadi kalau skalar tidak tergantung dengan arah. Jadi mau arahnya kanan kiri ini tetap dijumlahkan 16 km. Jadi kurir itu kalau untuk jarak dihitung keseluruhan jarak dari A ke B, B ke C, C ke D, itu semuanya termasuk jarak. Jarak itu besaran skalar dan tidak tergantung dengan arah. Jadi jarak yang ditempuh oleh kurir tersebut adalah 72 km. Nah, untuk perpindahan seperti tadi, kalau perpindahan ini kan termasuk besaran vektor. Berarti kalau besaran vektor tergantung dengan arahnya. Ini ada 27 pertama. Jadi 27 ke arah kanan termasuk dikatakan positif. Selanjutnya B ke D ini karena posisinya arahnya ke kanan juga,
ini ditambahkan. Jadi ditambahkan 29. Nah, tadi yang Bapak sebut. Untuk D ke C karena arahnya berlawanan dengan arah yang sebelumnya. Arah sebelumnya dari A ke B ke kanan, B ke D itu ke kanan. D ke C itu ke kiri, jadi dikurangi 16 sama dengan 56 km. Nah, ini adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ketika jarak itu berarti jumlah semua jarak tempuh, perpindahan adalah bisa dikatakan perbedaan posisi antara posisi awal di A sampai di posisi akhir di kota C. Itu dengan perhitungannya adalah A ke B ditambah, B ke D ditambah, D ke C dikurangi. Karena perpindahan termasuk besaran vektor yang tergantung dengan arah. Baik, untuk contoh selanjutnya adalah skalar dan vektor. Tadi contohnya sudah mengenai jarak dan perpindahan. Untuk yang selanjutnya adalah tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk perbedaan keduanya, pertama tadi sudah dijelaskan bahwa kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Dan keduanya mempunyai rumusnya hampir sama, hanya ada perbedaan nanti di jarak dan perpindahan. Karena sekali lagi kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan itu termasuk besaran vektor. Rumusnya mungkin kalian sudah pernah mengetahui di SD ketika belajar matematika tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Rumusnya hampir sama menggunakan segitiga. Dan ada komponennya adalah J untuk jarak, K untuk kecepatan atau kelajuan, W itu untuk waktu. Jadi kalau untuk mengingatkan mungkin kalian mengingatnya dengan rumus Jokowi, presiden kita. Oke, jadi untuk mencari kecepatan, ketika kita mencari kecepatan atau kelajuan sama-sama K, posisi huruf J itu di atas, sedangkan posisi W itu di bawah. Jadi J di atas, W di bawah, dikasih tanda per. Jadi untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau untuk mencari jarak itu posisinya di atas. K dan W posisinya bersebelahan. Karena posisinya bersebelahan, maka menggunakan tanda kali. Berarti untuk mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk mencari W, mencari waktu, posisi J ada di atas, posisi K ada di bawah, terus menggunakan tanda per. Berarti W itu sama dengan J per K. Nah, selanjutnya untuk kecepatan karena sekali lagi kecepatan merupakan satuan vektor, maka jaraknya itu diganti dengan P atau perpindahan. Kalau misalnya tadi jarak itu termasuk besaran skalar, itu untuk kelajuan, untuk mencari kecepatan itu menggunakan P. Jadi sebenarnya ketika P-nya tidak dirubah pun tidak masalah, hanya mesti mengetahui bahwa J itu di dalam kecepatan adalah perpindahan. Jadi kita ganti J-nya dengan P, perpindahan, karena perpindahan termasuk besaran vektor. P per W. Untuk mencari J sama rumusnya dengan tadi, kalau misalnya J itu jarak, berarti untuk mencari perpindahan pada rumus kecepatan adalah kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk mencari W itu perpindahan dibagi kecepatan. Itu untuk perbedaan kelajuan dan kecepatan. Baik. Bagaimana untuk aplikasinya di soal? Nah, ini soal yang sebelumnya setelah kita bahas, setelah kita kerjakan bersama-sama. Ada kurir mengantar barang dari kota A ke B, terus ke kota D, ke kota C. Ini ada jarak, ada perpindahan. Nah, selanjutnya jika dari kota A, ini masih terkait dengan soal yang sama, masih terkait soal yang ini. Jika dari kota A ke kota B butuh waktu 2 jam 30 menit, dari kota B ke kota D butuh waktu 3 jam 30 menit, dari kota D ke kota C butuh waktu 2 jam. Tentukanlah yang pertama kelajuan, yang kedua kecepatan. Di sini perbedaannya. Jadi, pertama untuk kelajuan.
Karena kelajuan itu besarannya besaran skalar, maka menggunakan rumus K kelajuan. K sama dengan tadi atasnya J per W. Ya, karena di sini kelajuan termasuk besaran skalar. K sama dengan J per W. K-nya, J-nya berapa? J-nya adalah 72 yang dari sini. Yang di soal sebelumnya kita telah menghitung jaraknya. Oke, yang ini adalah 72 km jarak yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya, J itu per W. Nah, W-nya ini adalah waktu tempuh. Waktu tempuh itu adalah waktu keseluruhan dari perjalanan dari kota A sampai ke kota C. Kita lihat bersama, untuk mencari W itu berarti yang pertama dari kota A ke kota B butuh waktu 2 jam 30 menit. Untuk dari kota B ke kota D butuh waktu 3 jam 30 menit. Dari kota D ke kota C butuh waktu 2 jam. Kita jumlahkan semua waktu tempuhnya. 30 tambah 30 di sini ya. 30 tambah 30 itu 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam, jadi pindah ke depan sini. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 8 jam. Jadi waktu total tempuhnya adalah 8 jam. Berarti kita bisa masukkan ke dalam rumus K sama dengan 72 per 8. Jawabannya adalah 9 km per jam. Ini untuk kelajuan. Bagaimana untuk kecepatan? Oke, kita lihat kecepatan. Kecepatan itu rumusnya hampir sama. Kita K ya, dari kata kecepatan. Terus atasnya adalah P, perpindahan. Karena kecepatan termasuk besaran vektor, makanya menggunakan perpindahan sebagai besaran vektor pula. Per W. Nah, K sama dengan perpindahannya tadi sudah kita hitung bersama ya. Yang di soal sebelumnya perpindahannya adalah 56 km. Terus W-nya sama, berlaku untuk W-nya 8 jam. Jadi 56 per 8 sama dengan 7 km per jam. Nah, di sini adalah perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Baik, sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.